Guys, teman-teman tahu nggak satu karakter ya di Sensei ya, yang menurut saya ya guys itu beda sendiri ya guys ya. Menurut saya sih yang ini guys, si Shiryu. Kenapa beda? Dia satu-satunya orang yang pakai tato naga ya guys ya di bukan pundak, di punggungnya. Dan dia itu Bronze Saint Dragon. Kalau yang lain kan kuda terbang, ada angsa, ada Dewi Nebula ya. Kalau dia naga. Dan dari awal itu yang udah bikin pas saya nonton tuh, wah ini orang beda sendiri nih, ini orang lain banget. Nah, ini adalah alasan kenapa saya beli Blockist Champion dari Shiryu guys. Nah guys, si Shiryu ini tuh gila banget ya guys ya, latihannya juga keras banget, dan dia tuh adalah muridnya Doko ya guys ya. Doko itu adalah Gold Saint Libra. Kenapa gila guys? Dia disuruh uppercut air terjun ya guys ya, sampai air terjunnya harus berhenti. Segila itu guys. Berikutnya guys, dia tuh selama saya nonton ya guys ya, dia tuh orang yang rela kehilangan matanya buat ngelawan musuh dan juga buat nolongin temen-temennya. Jadi itu yang bikin saya tuh kayak, wah ini karakternya beda sendiri ya guys ya. Bukan berarti Seiya itu jelek ya guys ya, tapi yang ini tuh beda. Karena satu guys, dia tuh mau berkorban. Jadi dia udah worthy duluan ya guys. Jadi guys, si Shiryu ini tuh seperti di filmnya ya guys ya, kayak ngajarin saya sama teman-teman semua yang udah pada nonton ya. Kalau teman-teman pengen jadi kuat, jadi hebat, kita tuh butuh pengorbanan ya guys ya. Nggak bisa cuman kita langsung menang gitu aja. Jadi itu pelajaran berharga banget waktu saya dari sekolah kecil guys sampai sekarang. Shiryu guys. Nah guys, ini adalah boxnya. Art boxnya keren banget ya guys ya. Di depan kita dikasih lihat ada si Shiryu-nya kayak gini guys. Dan ini adalah dari champion class dari Blockist ya guys ya. Blockist makin sini makin gila ya guys ya. Kebayang nggak guys kalau dia misalnya bikin One Piece sama Dragon Ball sebagus ini guys. Dengan harga cuma 200 ribuan, 300 ribuan. Wah ini kayaknya SHF atau brand-brand lain bisa ketar-ketir. Karena ini artikulasinya bagus guys. Tapi kita bahas dulu boxnya guys ya. Ini bagian depannya seperti ini, bagian sampingnya teman-teman ada gambar Shiryu-nya lagi Rosan Soryuha ya guys ya, dan ada gimmick-gimmicknya, ada aksesorisnya, dan ini dikasih guys di sini nih. Ini dikasih bag yang punggungnya itu ada gambar tato naga, itu yang keren ya guys ya. Dan semua bronze lain itu nggak ada guys, cuma ada Shiryu aja. Mantep banget ya guys ya. Bagian belakangnya teman-teman bisa lihat pose-posenya yang dia pakai, yang nggak pakai baju, ada tato naganya. Ada ekspresi-ekspresinya, dan bagian kepalanya tuh guys itu bisa teman-teman ganti ya. Ada yang cuman rambut aja atau juga pakai kayak armor di kepalanya ya guys ya. Terus ini harus dirakit, dan ini ngerakitnya gampang banget. Biasanya kalau teman-teman ngerakit Gundam kan butuh nipper, butuh X1 knife, harus diamplas dulu kadang-kadang. Terus teman-teman sambil mikirin, wah ini mau di custom apa ya. Kalau ini sih benar-benar kayak teman-teman pulang kerja, enjoy sambil ngopi dan ngerakit. Dan enaknya apa? Tinggal coplokin aja guys, dan nggak ada narmaknya, lebih simple, lebih praktis ya guys ya. Coba kalau Gundam kayak gitu, jadi kita nggak pusing ya guys ya. 1 jam cuman kepala doang misalnya gitu kan, jadinya kan terlalu lama. Nah bagian sampingnya kalau teman-teman lihat itu adalah pose dia lagi jalan ya guys ya, lagi cool gitu ya, lagi kayak gitu. Nah ini udah saya rakit ya guys ya, seperti ini. Dan saya tuh paling suka nampilin dia tuh yang ada tato naganya di belakangnya ya guys ya, di bagian sininya nih. Keren banget ya guys ya. Pas udah jadi, udah dirakit guys, ini tuh solid banget ya, dan dia tuh nggak leto itu guys. Saya gini-giniin tuh paling yang leto ya rambutnya doang, itu pun nggak terlalu leto juga ya. Jadi first impressionnya guys kayak megang SHF tapi dirakit, rasanya tuh kayak gitu guys. Makanya saya bilang kalau Blockist bisa bikin kayak gini tapi ada Dragon Ball, ada One Piece, mungkinnya ada My Hero Academia, wah bahaya sih guys. Karena ini buat saya ini udah bagus banget. Ini pas saya udah jadi ya guys ya, wah enak banget dan langsung suka ya guys ya. Dari segi kualitasnya, dari feel-nya tuh enak banget, walaupun ini tuh dirakit. Biasanya kalau teman-teman ngerakit Gundam kan, kalau udah jadi tuh kita harus pelan-pelan. Kalau ini guys, teman-teman nggak usah takut tiba-tiba coplok atau apa ya. Sangat solid, sangat kokoh, dan nggak gampang lepas-lepas guys. Nah guys, ini adalah bagian yang kita pasang armornya ya guys ya. Jadi ini yang pakai armornya. Ini juga feelingnya juga enak banget ya guys ya, benar-benar kayak megang SHF tapi dirakit, rasanya tuh kayak gitu. Dan karena ini dirakit guys, saya jadi ada ide untuk mengcustom. Ini kan warnanya masih hijau biasa ya guys ya, saya akan bikin lebih kelihatan metalik. Nah cuman ada satu hal ya guys ya, mungkin kalau teman-teman nonton Senseiya itu di bagian skirtnya tuh ada armornya lagi, cuman di sini nggak ada.
Entah Blokis mungkin ngelepasnya supaya bisa artikulasi kakinya lebih bagus atau enggak ya, saya nggak ngerti juga. Tapi kalau misalnya bisa dilengkapin ada skirt armornya, ya mungkin bahannya dari karet gitu guys ya, itu akan lebih bagus lagi, artikulasi juga nggak akan terganggu ya guys ya. Nah cuman ini pakai armornya aja udah bagus banget, ini udah bakalan saya custom ya guys ya, cuman saya lagi masih nyelesain satu Gundam belum beres, nanti setelah Gundam mungkin saya bisa bikin yang ini guys ya, di custom biar lebih real. Nah teman-teman mau lihat seperti apa, tetap stay tune terus ya. Nah guys, kita sekarang bahas artikulasinya ya guys ya. Artikulasinya menurut saya guys ini jauh lebih bagus dari SAF ya. Cuman kalau yang Shiryu ini guys karena rambutnya panjang, jadi dia terbatas ya guys ya. Dia nggak bisa nengok terlalu banyak ke kiri atau ke kanan ya, hanya sedikit karena ketahan sama rambutnya ini guys. Kalau rambutnya dilepas itu bisa guys ya. Terus berikutnya, jadi bagian kepala guys ya, kepala bisa ke depan, ke belakang, kiri sedikit, kanan sedikit, bisa gini-gini sedikit ya guys ya, karena ketahan sama armornya. Terus kita masuk ke bagian pundak. Nah di armornya itu bisa dibuka guys, bagian sininya tuh ya, dibuka kayak gini, jadi dia itu buat artikulasi tangannya bisa lebih bagus. Jadi dia kalau mau uppercut kayak gitu bisa sampai atas tuh guys ya, nggak kehalangan sama armornya. Nah berikutnya di bagian tangannya si bicepnya bisa di kiri kananin ya guys ya, bicep swivel namanya, seperti ini. Terus juga bagian forearmnya guys ya, bisa di kiri kanannya, ada artikulasinya juga guys. Jadi ini yang bikin sama SAF tuh bisa bersaing banget, malah mungkin bisa lebih hebat ini guys. Ini baru begini guys ya, kalau mungkin harganya dimahalin tapi dibagusin lagi, wah kayaknya bisa lebih bagus lagi dari SAF, tapi harganya masih lebih murah. Itu sih yang saya lihat dari Blokis ya guys ya. Nah berikutnya di bagian tangannya ini ada buat armornya guys ya, buat armornya juga, dan juga si sikunya bisa di gini guys, bisa ditekuk hampir full ya guys ya, hampir full tapi ketahan sama armor aja. Terus berikutnya bagian body ya guys, bisa ke kiri ke kanan seperti ini, bisa ke depan ke belakang juga lumayan, jadi dia bisa nunduknya lebih jauh ya guys ya, menarik, jadi posenya bisa lebih mantap. Terus berikutnya di bagian kakinya nih guys, ini ada mekanismenya di sini. Jadi di bagian kakinya tuh teman-teman bisa tarik ya kayak gini. Nah itu bisa buat artikulasi lebih jauh lagi ya, nendangnya bisa lebih ke atas lagi. Nah kalau SAF guys nggak bisa begini guys, kalau kita ke atasin begini bisa putus ya, bukan putus rusak ya, cuman jadi putus aja, harus kita pasang lagi. Jadi mekanismenya guys, coba kalau SAF bisa kayak gitu guys. Jadi kita juga namanya action figure kan, kalau kita mainin itu bisa lebih seru ya guys ya, kalau kita posein itu bisa lebih bagus. Nah berikutnya untuk paha bisa diputar ya ke kiri ke kanan, ada swivelnya juga. Terus berikutnya di bagian lutut bisa ditekuknya jauh guys, udah double joint tuh. Kadang beberapa figur SAF tuh masih single joint, jadi nggak bisa ditekuk sampai ke belakang gini guys. Ini harganya jauh lebih murah, bisa ditekuk sampai ke belakang, keren nggak sob? Nah berikutnya bagian kaki, nah kakinya nggak bisa digerak-gerakin guys ya, paling cuma untuk ke depan doang, ke atas sama ke bawah doang seperti ini. Dan juga di bagian kakinya guys, tuh bisa ditekuk seperti ini ya. Jadi dibilang sempurna enggak ya guys ya, masih ada plus minusnya, tapi segini menurut saya udah bagus banget ya guys ya, dengan harga yang terjangkau. Kualitasnya udah mirip ke SAF, feel-nya juga kayak SAF, itu gila sih, no brainer banget ya guys. Teman-teman wajib sih ngambil dari lini yang Senseiya ini guys. Experience ngerakitnya asik banget, enjoy banget. Ini bisa teman-teman sambil ngopi ya, nggak akan keteteran, nggak akan tiba-tiba teman-teman nelen partnya, nggak akan kayak gitu ya, tetap enjoy, tetap aman. Dan teman-teman juga nggak usah pakai alat-alat yang macam-macam, nggak usah pakai X1, nggak usah pakai nipper, nggak usah pakai gunting kuku, udah bersih ya. Ini sih tinggal di custom aja guys ya, dan build quality-nya menurut saya guys ya sama SAF nggak kalah, cuman harganya kayak seperempatnya SAF guys. Kebayang nggak, murah banget ini. Dengan build seperti SAF, artikulasi juga jujur ini lebih bagus ya guys ya. Dan kita karena ngerakit, kita bisa tahu oh mekanismenya tuh seperti ini dalamnya. Bagus banget guys. Nah guys, yang bikin saya suka Shiryu itu lebih personal ya kalau buat saya. Dia tuh salah satu tokoh yang hatinya paling tulus. Padahal dia bukan tokoh utama. Coba kalau namanya Shiryu, Saint Shiryu atau Saint Dragon Shiryu, kan bukan, dia itu bukan tokoh utama ya, tokoh utama itu si Seiya. Tapi dia tuh orangnya tulus dan mau berkorban, itu yang bikin ngena di saya pas lagi nonton Saint Seiya sampai sekarang ya guys ya. Orang pada seneng Seiya, saya selalu milihnya yang ini, saya senengnya Shiryu. Di awal-awal nonton tuh udah ngeliat karakternya beda banget. Dia tuh orangnya mau berkorban dan tulus banget ya guys ya. Dimana yang zaman sekarang hal seperti itu tuh udah jarang. Coba ke temen, belum tentu kita mau berkorban seperti dia. Ke keluarga pun kadang kita bisa seperti itu.
Shiryu ini ngajarin ke kita untuk punya hati yang tulus dan mau berkorban. Dan untuk jadi kuat itu, kadang kita butuh pengorbanan, guys. Nah, guys, final thought-nya ya, guys ya. Ya mungkin di dunia yang makin nggak jelas ini, guys ya, yang udah egois kayak gini, karakter kayak Shiryu itu langka banget ya, guys ya. Mungkin agak naif ya, terlalu baik gitu ya, mau berkorban, dimana orang-orang tuh zaman sekarang kan nggak peduli, malah mungkin kalau kita gitu kita bakal dimanfaatin, ya nggak? Nah justru karena dia seperti itu, guys, itu yang bikin kenapa saya suka sama karakter ini dari Blockish Champion si Shiryu ini, guys ya. Ini sebagai pengingat untuk kita kalau kita tuh harus punya hati ya, guys ya, apalagi di zaman sekarang yang udah kayak nggak ada hati sama sekali, guys ya. Dan untuk figurnya ini the best banget. Ini salah satu figur favorit, walaupun bukan SAF, bukan figur terbaik juga bukan, tapi ini menurut saya udah the best banget. Buat teman-teman yang mau mulai koleksi Senseiya, jangan lewatin, guys, figur dari Blockish Champion Senseiya ini.